Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Khalifari dengan nomor pokok mahasiswa 2434011110. Saya Erika Salsa Putri dengan NPM 24340341111289. Saya Renata dengan nomor pokok mahasiswa 243401111292. Saya Alexander Maulana dengan nomor NPM 243401111298. Ya baik, kami dari program studi akuntansi, tentunya pada akuntansi kelas G terkait materi kuliah kewirausahaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Luar. Baik, di sini kami menceritakan mengenai peluang bisnis plan jasa buatan kebutuhan administrasi pelajar sebagai upaya memanfaatkan teknologi komputerisasi. Baik, langsung dimulai pada materi pertama, yaitu adalah mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terkait latar belakang di sini, berbicara tentang teknologi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi pun akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Dari anak kecil hingga pengusaha besar, baik disadari maupun tidak, sudah begitu tergantung pada keinginannya sendiri. Adapun tujuannya yang dimana memberikan jalan alternatif kepada para pelajar tingkat menengah pertama dan atas dalam mengerjakan tugas dalam bentuk media seperti Microsoft Word, Excel, PPT, dan besar tugas yang lainnya. Terkait materi latar belakang sudah diberikan kepada atau dalam misi-misi perusahaan yang telah kami rancang, yaitu pada jasa usaha sebanyak. Iya baik, selanjutnya adalah visi misi. Pada usaha kami ini memiliki visi, yaitu menjadi penyedia layanan pembuatan dokumen profesional terkemuka yang mengedepankan kualitas, kecepatan, dan kepuasan serta mendukung transformasi digital dalam pengelolaan dokumen administrasi pelajar. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi yang sesuai pada harga yang ditawarkan. Selanjutnya, mengutamakan kecepatan dan ketepatan waktu sesuai pada perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, menjadi penyedia layanan jasa yang berorientasi pada perkembangan teknologi, mengembangkan sistem otomatisasi dalam pembuatan dokumen, meningkatkan keterampilan tim secara berkala guna menghasilkan inovasi dan improvisasi terhadap jasa yang akan diberikan. Yang terakhir adalah menjalin hubungan dengan pelanggan serta berkomitmen tinggi pada keinginan pelanggan. Lanjut ke dalam materi mengenai deskripsi usaha dan gaya persiapan bisnis pada kanvas. Di sini terkait langsung pengembangan bisnis ini ada pada proposal kami. Jadi saya akan membahas dan menjelaskan sedikit saja terkait bisnis ini. Yang pertama adalah customer segment, di mana menjadi target pasar kami. Target pasar kami sudah tertera di sini, dan ada customer relationship, yaitu bagaimana kita menjalin hubungan dengan customer. Dan ada juga channels. Channel ini adalah sebagai media untuk kita ini bisa interaktif dengan konsumen. Ada juga revenue stream. Revenue stream ini sebagai modal kita, pendapatan kita. Pendapatan kita ini dari mana? Tentunya dari hasil penjualan. Ada juga value proposition, di mana hal ini berkaitan dengan nilai jual pada produk yang telah kami tawarkan kepada para konsumen. Ada juga key resource, di mana menjadi salah satu atau sebuah bagaimana sih kita ini bisa melakukan usaha dari resource. Itu kayak kita tuh punya apa aja gitu ya di lingkup internal. Ada juga key activities sebagai bagaimana kita menjalankan kegiatan operasionalnya, dan ada juga key partner yang adalah hubungan bersama seperti penyedia jasa lain ataupun seperti pada pelatihan dan lain sebagainya. Ada juga cost structure sebagai di mana hal ini berkaitan pada modal yang kami keluarkan. Di sini sudah cukup terjelas seperti gajinya. Lanjut ke dalam pembahasan mengenai analisis dan kompetensi peluang pasar untuk segmentation analytic dan juga positioning. Silakan pada saya dijelaskan. Oke, baik, selanjutnya ada analisis kompetensi peluang pasar. Yang pertama yaitu segmentasi demografis, yaitu yang tertera seperti usia 12 sampai dengan 18 tahun, dan jenjang SMP, MTS, SMA, dan SMK, dan gendernya laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada segmentasi geografis, yang dimana berhubungan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan jasa pembuatan dokumen yang lebih tinggi, sekolah-sekolah yang kurang memfasilitasi para pelajarnya dalam menggunakan teknologi. Dan yang ketiga ada segmentasi manfaat, yaitu pelajar yang membutuhkan jasa untuk keperluan akademisnya seperti tugas, esai, makalah, laporan keuangan, dan PowerPoint lainnya. Dan seterusnya ada segmentasi
bersangkutan pada keunggulan jasa yang kami tawarkan, yaitu pada efisiensi pengerjaan dengan kualitas terbaik, dan yang terakhir ada psikografis, yaitu hal ini berfokus pada pelajar yang memang kurang mempunyai waktu untuk mengerjakan suatu proyek. Ya baik, selanjutnya ada mengenai risiko dan juga mitigasi risiko. Untuk risiko usaha dan mitigasinya akan dijelaskan oleh Pak Said. Selanjutnya di sini ada risiko usaha. Yang pertama yaitu kualitas layanan tidak konsisten. Yang kedua, ketergantungan pada tenaga kerja yang memang kerjaannya lebih diperhatikan pada tenaga kerja B. Dan yang ketiga ada tekanan waktu dan keterlambatan waktu yang tengah dan tepat dan ketat. Dan seterusnya ada resiko usaha, dan yang pertama kesalahan dan kekurangan tepatnya pada pembuatan dokumen yang diinginkan pelanggan, dan yang kedua pesaing yang tinggi baik secara online maupun offline, dan yang terakhir kepuasan pelanggan yang fluktuatif, ekspektasi dari pelanggan yang mungkin berbeda dengan kualitas jasa lain. Ya baik, di samping itu kan selain adanya risiko, ada juga mitigasi risiko yang akan dijelaskan oleh Pak Said. Baik, selanjutnya ada mitigasi risiko. Mitigasi risiko di sini adalah yang pertama itu antara lain menerapkan standar operasional SOP dan memberikan pelatihan secara berskala kepada seluruh pelayan jasa. Selanjutnya yang kedua, membentuk tim dengan keterampilan yang setara dan mampu untuk backup position. Yang ketiga, menerapkan time management agar waktu tetap berjalan dan membuat komitmen waktu pengerjaan. Yang keempat, para pelayanan jasa bisa melakukan cek dan dicek pada jasa yang sudah dikerjakan. Selanjutnya yang kelima, memberikan layanan dengan kualitas pelayanan yang baik, memperhatikan kecepatan dan ketepatan. Lalu yang terakhir, memberikan layanan terbaik dan sesuai pada pilihan pelanggan, tidak responsif bila mana ada revisi dari pelanggan. Analisis SWOT itu yang pertama adalah analisis mengenai strength, opportunity, weakness, dan juga challenge. Yang dimana strength ini adalah kekuatan yang dimana ini jadi salah satu aspek untuk kita menunjang jasa yang kita miliki. Yang pertama untuk keahlian khusus, ya, dimana kita memiliki keterampilan untuk mengerjakan Microsoft ataupun dokumen-dokumen yang memang kita ini tergolong ahli lah. Yang kedua ada efisiensi dan juga produktivitas. Yang ketiga ada fleksibilitas layanan, yang dimana layanan A berhubungan dengan layanan B. Misalkan untuk layanan A kan pembuatan Microsoft Word, nah itu bisa dikembangkan kepada ataupun ke dalam Microsoft PowerPoint. Dan juga personalisasi dan juga kemampuan pelayanan. Lanjutkan kepada opportunity ataupun opportunity ini merupakan peluang yang dimana peluang ini kami manfaatkan untuk meluaskan ataupun untuk meningkatkan usaha yang kami jalankan. Yang pertama, adanya kurang-kurangnya kompetitor di wilayah domisili seperti Indonesia, Ciamis, dan juga Banjar. Yang kedua, berkolaborasi dengan sektor pendidikan seperti adanya kerjasama dengan sektor pendidikan. Dan yang ketiga, peningkatan permintaan dari pemasaran digital. Dan untuk itu sendiri dan juga trace yang dimana itu untuk itu sendiri bisa dari faktor internal maupun eksternal. Untuk trace ini yaitu adalah pada faktor eksternal. Untuk weakness ataupun kelemahan ini yang pertama ada ketergantungan pada teknologi. Yang kedua ada persaingan harga, yang memang harga ini menjadikan salah satu patokan untuk konsumen ini bisa memilih mana jasa yang akan dipilih. Yang ketiga ada permintaan yang fluktuasi, permintaan pelanggan yang tergantung pada kebutuhannya. Jadi untuk pendapatan kami ini tidak ada setiap hari lah, itu menyesuaikan pada kebutuhan pelanggan. Untuk titik sendiri ataupun ancaman, yang pertama ada perkembangan otomatisasi atau perkembangan perangkat seperti template, AI, artificial intelligence, dan pada writing tools atau program. Yang kedua ada persaingan online ketat, dan yang ketiga ada perubahan preferensi pelanggan. Dilanjutkan pada pembahasan materi mengenai aspek mekanisme produksi yang akan dilakukan oleh Pak Said. Baik, selanjutnya itu ada aspek mekanisme produksi. Berikut itu ada konsultasi awal yang dimana penyedia jasa berkomunikasi dengan klien untuk memahami kebutuhan spesifik seperti jenis dokumen, Word, Excel, atau PowerPoint. Selanjutnya pengumpulan data, di mana klien memberikan bahan dasar yang perlu dimasukkan dalam dokumen, bisa juga termasuk template. Selanjutnya desain dan strukturisasi, yaitu penyedia jasa mulai merancang tentang dokumen berdasarkan kebutuhan klien. Lalu pembuatan dokumen itu dibuat menggunakan program Microsoft Office sesuai dengan format yang diminta. Lalu pada revisi dan umpan balik itu ada setelah draft pertama selesai, klien memberikan umpan balik atau meminta revisi untuk menyesuaikan isi format atau elemen lain sesuai harapan mereka. Selanjutnya finalisasi dokumen. Setelah semua revisi dilakukan dan klien memberikan usulan akhir, maka dokumen dapat difinalisasi. Dan terakhir itu adalah penyerahan dokumen. Dokumen akhir diserahkan kepada klien dalam format yang diminta. Ya baik, selanjutnya di dalam
dan juga kami menggunakan media pemasaran secara langsung atau OTS. Selanjutnya adalah strategi marketing. Yang pertama adalah konten marketing. Pada strategi ini kami memanfaatkan adanya TIK. Selanjutnya ada social media marketing, itu hampir tidak berbeda pada konten marketing. Pada strategi ini kami akan menunjukkan terkait kualitas jasa yang telah kami layani. Yang selanjutnya ada diskon dan paket promosi pada opening usaha jasa ekspres pelajar. Yang terakhir ada search engine optimization atau SEO, optimasi kata kunci. Baik, selanjutnya ada aspek sumber daya manusia di mana hal ini menunjang untuk kinerja ataupun struktur dari perusahaan kami yang akan dijelaskan oleh saya. Oke, selanjutnya ada aspek sumber daya manusia atau SDM, di mana SDM adalah dalam suatu usaha yang bergerak di bidang jasa sangat penting karena kualitas layanan yang diberikan sangat bergantung pada kinerja dan kemampuan tenaga kerja. Berikut adalah struktur perusahaan jasa ekspres pelajar pada usaha kami. Yang pertama itu adalah manajer, dan yang kedua itu administrasi jasa keuangan, dan bagian produksi dan bagian promosi. Ya baik, di sini kami melanjutkan materi mengenai aspek perencanaan anggaran dan juga keuangan, yang dimana hal ini menjadi salah satu untuk rancangan kami ke depannya terkait keuangan dan juga anggaran. Alokasi mana sih yang kita perlukan? Yang pertama untuk skala produksi yang akan direncanakan. Di sini kami melakukan perencanaan dalam periode 1 tahun ke depan. Ada target dokumen yang diselesaikan, ada harian, bulanan, tahunan. Untuk Microsoft sendiri ada 3. Untuk perhariannya, untuk Microsoft Excel 1 dan PowerPoint 2. Nah, untuk bulannya sendiri kita kali saja ke 30, ya. Itu adalah 90, 30 dan juga 60. Untuk tahunan sendiri kita kalikan 12 karena memang dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 1080 untuk Word, 340 untuk Excel dan PowerPoint 320. Nah, di sini juga kami menargetkan ataupun merancang mengenai scheduling, estimasi penyelesaian dokumen, di mana kita dibagi menjadi 2. Pertama ada sederhana ataupun secara kompleks. Untuk secara sederhana kami dalam Microsoft Word akan menargetkan atau menunggu waktu selama 1-2 jam. Excel 2-3 jam dan PowerPoint 2-3 jam. Ada juga yang kompleks, yang memang kompleks itu menjadi ribet lah, banyak untuk itu berpikir lah. Yang pertama untuk Word itu 2-4 jam, untuk Microsoft Excel itu 3-5 jam, dan PowerPoint sama 3-5 jam. Ada juga penjadwalan tenaga kerja, di mana hal ini menjadi salah satu strategi kami untuk meningkat ataupun untuk menjaga kualitas dari para tenaga karyawan untuk menyelesaikan dokumen. Ada pembagian dosis, yang pertama ada pagi, siang, juga sore dan juga malam. Untuk Microsoft Word pada pagi siang ada Ilham dan kita. Untuk Excel, Rais dan Renata, dan untuk PowerPoint Ilham dan kita juga. Untuk sore sampai malam yaitu untuk Microsoft Word adalah Rais, Renata, Excel, Ilham, kita, dan Microsoft PowerPoint Rais dan juga Renata. Baik, dilanjut pada proses kebutuhan biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya pemasaran. Untuk biaya tetap atau yang biasa disebut dengan fixed cost, yang dimana kita ini menemukan biaya untuk 3 produk ini tidak perlu menggunakan banyak kebutuhan peralatan karena memang dalam satu ruang lingkup yang sama, yaitu pada komputer sisi. Yang pertama kebutuhan peralatan ada laptop. Kita ini membutuhkan laptop satu saja dengan harga 5 juta, dan mouse satu saja dengan harga 110.000, dan disertai dengan keyboard dia harganya 65.000. Total dari biaya tetap atau fixed cost sebesar 5 juta 145.000. Dilanjutkan dalam biaya variable cost, yang dimana hal ini berhubungan sama kayak tadi lah. Jadi kita tuh nggak perlu untuk double spend money gitu ya. Yang pertama ada premium di akses desain, kita menemukan pro karena memang kita ini butuh kayak template, terus editing lain dan sebagainya dengan harga per bulan. Dan pembelian peralatan kita targetkan atau kita taksirkan per bulan juga sebesar 150.000, dan total untuk variable cost sebesar 210.000. Untuk biaya pemasaran atau marketing cost, yang dimana marketing cost ini kita targetkan juga sama, yaitu adalah per bulan, dan dimana kita membutuhkan internet per bulan jenisnya WiFi harga 300.000. Untuk kebutuhan iklan medsos seperti video dan foto, karena memang kita memerlukan modal untuk bikin kayak promosi-promosi yang menarik, kita membutuhkan harga sebesar 100.000, dan untuk marketing cost sebesar 400.000. Dengan itu kepada penentuan harga pokok penjualan, di mana penentuan harga pokok penjualan ini memang sangat berbeda dengan pada perusahaan industri, karena memang
perusahaan jasa ini bergerak pada bidang jasa dan tidak ditentukan kualitas yang akan diproduksinya. Yang pertama, untuk dokumen Microsoft Word yang dimana dia variabel biaya pemasaran tergantung pada biaya tadi, yaitu 610.000 untuk total kebutuhan biayanya. Harga pokok penjualannya sebesar 610.000, target dokumen biasa per bulan yaitu 290. Penentuan harga pokok harga jual per dokumen kita bagi saja 610.000 dibagi 60 yaitu 6.778. Kita mengambil profit ataupun kita mengambil laba itu adalah 65% dari harga pokok penjualannya, itu adalah 6.778, kita kalikan 65% sehingga 4.406 ditambahkan menjadi harga per satu dokumen yaitu adalah 13 lembar sebesar 11.123 dan kita bulatkan yaitu adalah 11.000. Ada juga harga tambahan per 10 lembar yaitu adalah 5.000. Ada aspek tenaga dan keuangan pada perhitungan harga jual dan juga profit pada dokumen Microsoft Excel. Biaya variabel biaya pemasaran sama, total kebutuhan biaya juga sama, dan target dokumen yang biasa per bulan tadi adalah 30 untuk Microsoft Excel ini. Dan penentuan harga jual per dokumen kita dibagi saja, dan tadi untuk laba profit kita mengambil laba profit sebesar 23%, di mana laba profitnya itu adalah 4.607. Kita tambahkan saja harga pokok penjualannya dengan laba profit itu adalah 25.010 rupiah dan kita bulatkan 25.000. Ada pertemuan harga pokok penjualan dan harga jual Microsoft PowerPoint yang dimana hal ini tentunya berhubungan pada Microsoft PowerPoint yang dimana untuk biaya sama saja, untuk biaya kebutuhan biaya dan target dokumen biasa per bulan yaitu adalah 60. Untuk penentuan harga jual yaitu adalah 610.000 dibagi 60 dan laba profit kita mengambil 45% yaitu 4.575 dan untuk harga per satu dokumen adalah satu dokumen itu 10 slide. Untuk 10 slide sendiri kita mematok harga 14.742 dan kita buatkan 15.000 dan ada juga harga tambahan kedua slide yaitu 3.000. Oke baik, jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah dengan rencana bisnis ini yang kami tuangkan pada perencanaan alur layanan kami, diharapkan usaha ini dapat bermanfaat bagi pelajar yang menjadi target pasar kami. Di mana kita bisa lihat di dalam internet bahwa usaha jasa seperti ini jarang ditemukan dan memang harga yang ditawarkan relatif tinggi dan kurang cocok pada dompet kalangan pelajar. Ya, baik, selanjutnya di next slide ada dokumentasi. Yang berikut ini adalah dokumentasi dari pasangan kegiatan produksi atau layanan usaha kami, di mana di sini adalah suatu bentuk publikasi atau representasi dari jasa layanan kami pada jasa instansi pelajar. Di mana di sini mencakup pengerjaan MS Word, pengerjaan PowerPoint, MS Excel dan juga fungsi jasa pengkoreksian. Ya, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga hal ini memaparkan secara jelas dan strategi apa yang kami tuangkan dalam ide bisnis kami, dan semoga kedepannya bisnis kami lancar sesuai pada target yang kami tentukan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.